Pernah nggak sih kamu merasa, kok omongan aku nggak didengerin ya? Atau sebaliknya, kamu merasa capek banget karena harus terus-terusan ngomong, tapi nggak ada hasilnya. Mungkin masalahnya bukan pada apa yang kita katakan, tapi kapan kita mengatakannya. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang sering kita lupakan dalam komunikasi, yaitu soal waktu. Kapan saat yang tepat untuk bicara, dan kapan saatnya kita lebih baik diam. Ngomong-ngomong soal komunikasi, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa semakin banyak kita bicara, semakin baik hubungan kita. Padahal, komunikasi itu seperti tarian, ada saatnya maju, ada saatnya mundur, ada saatnya kita memimpin, dan ada saatnya kita mengikuti. Seni untuk tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam adalah kunci dari komunikasi yang dewasa dan sehat. Coba deh, bayangkan situasi ini. Pasangan kamu baru pulang kerja, kelihatan capek banget, mukanya kusut. Terus, kamu langsung todong dia dengan rentetan pertanyaan atau keluhan soal hari kamu. Gimana kira-kira reaksinya? Kemungkinan besar dia nggak akan bisa merespon dengan baik. Bukan karena dia nggak peduli, tapi karena energinya lagi habis. Di momen seperti ini, diam sejenak, kasih dia waktu untuk bernapas. Mungkin tawarkan segelas air hangat. Itu jauh lebih bermakna daripada 1000 kata. Ini bukan berarti kita menahan unek-unek, tapi kita memilih timing yang lebih bijak. Inilah yang disebut dengan seni diam. Diam bukan berarti kalah atau pasif. Diam bisa jadi bentuk kekuatan. Diam memberikan kita ruang untuk mendengarkan. Bukan cuma dengan telinga, tapi juga dengan hati. Saat kita diam, kita bisa lebih peka membaca situasi, melihat bahasa tubuh lawan bicara, dan merasakan emosi yang mungkin gak terucapkan. Diam juga memberi kesempatan bagi orang lain untuk memproses pikiran dan perasaan mereka sendiri tanpa merasa ditekan. Tapi tentu saja, kita juga harus tahu kapan saatnya berbicara. Setelah pasangan tadi sudah lebih rileks, mungkin setelah makan malam atau saat santai nonton TV, itulah momen yang lebih pas untuk membuka percakapan. Mulai dengan kalimat yang lembut, misalnya, kamu kelihatannya capek banget tadi. Sekarang udah mendingan? Aku mau cerita sedikit. Boleh? Dengan pendekatan seperti ini, obrolan yang terjadi pasti akan jauh lebih berkualitas. Memilih waktu yang tepat untuk berbicara itu menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan dan kondisi orang lain. Ini adalah bentuk empati. Kita nggak cuma fokus pada apa yang ingin kita sampaikan, tapi juga memikirkan kesiapan lawan bicara kita untuk menerima. Komunikasi yang dewasa itu bukan soal menang atau kalah dalam adu argumen, tapi tentang bagaimana kita bisa saling memahami dan menemukan solusi bersama. Prinsip ini berlaku di semua jenis hubungan. Loh, bukan cuma dengan pasangan, tapi juga dengan orang tua, teman, atau rekan kerja. Pernah lihat teman yang lagi sedih karena putus cinta? Mungkin saat itu dia nggak butuh nasihat panjang lebar. Mungkin yang dia butuhkan hanya kehadiran kita, telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi, atau sekadar pelukan hangat. Diam kita di momen itu bisa menjadi dukungan terbesar untuknya. Nanti, ketika emosinya sudah lebih stabil, baru kita bisa ajak ngobrol lebih dalam kalau memang diperlukan. Sebaliknya, ada saat-saat di mana kita justru harus berani bicara. Misalnya ketika ada masalah yang terus-menerus mengganjal, atau ketika batasan kita dilanggar. Menunda-nunda untuk bicara dalam situasi seperti ini hanya akan membuat masalah jadi bom waktu. Kuncinya adalah, lagi-lagi, memilih momen yang tepat. Jangan membahasnya di tengah keramaian atau saat emosi sedang soma-soma memuncak. Ajak bicara secara pribadi, di tempat yang tenang, dan gunakan kote kata yang tidak menyerang. Fokus pada perasaanmu dan apa yang kamu harapkan, bukan menyalahkan orang lain. Membangun komunikasi yang dewasa memang butuh latihan. Kita harus belajar mengendalikan ego kita yang seringkali ingin didengar. Saat itu juga, kita perlu melatih sabaran untuk menunggu momen yang tepat. Dan yang terpenting,
Kita harus punya niat tulus untuk membangun hubungan yang lebih sehat, bukan sekadar memenangkan perdebatan. Jadi, mulai sekarang, mari kita coba lebih sadar dengan waktu dalam setiap interaksi kita. Sebelum bicara, coba tanya pada diri sendiri. Apakah ini waktu yang tepat? Apakah lawan bicara, saya siap untuk mendengar? Apakah saya sendiri sudah dalam kondisi emosi yang stabil untuk bicara? Dengan sedikit jeda untuk berpikir, kita bisa mengubah potensi konflik menjadi sebuah koneksi yang lebih dalam. Ingat, komunikasi yang hebat bukan hanya tentang kefasihan berbicara, tapi juga tentang kearifan untuk diam. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama, yang jika digunakan dengan seimbang akan membuat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar menjadi jauh lebih harmonis dan penuh pengertian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan perspektif baru buat kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.